Kalau memang benar ada Haikal Sulaiman itu, minimal reruntuhannya kalau dia sudah dihancurkan sebanyak 2 kali oleh Kaisar Nebukadnezar dan Kaisar Titus, ya masa iya runtuhannya, puing-puingnya kagak ada, kan begitu. Yang menunjukkan itu batu atau ada enkripsi tulisan bahasa Ibrani atau batu yang berasal dari tahun ketika Haikal itu dihancurkan. Nggak ada kayak begitu. Nah, di situ sudah diteliti tuh puluhan tahun daerah Masjidil Aqsa, nggak menemukan satupun bukti arkeologis bahwa Haikal Sulaiman itu pernah didirikan di atas bukit tersebut. Sampai cendekiawan Israel, ya Yahudi, namanya Israel Feinstein ya, itu profesor di Universitas Tel Aviv, dia mengatakan bahwasanya Haikal Sulaiman itu adalah kisah mitos yang tidak pernah ada wujudnya, ya, yang itu dikembangkan, ya, diimajinasikan seolah-olah ada. Kan Taurat itu kan ditulis tuh Pak ratusan tahun setelah Nabi Musa wafat, dan tulisan itu berkembang, ya, hilang dari satu salinan ke salinan yang lain, hilang. Mereka nggak terbiasa menghafal Taurat itu dengan ingatan, dengan hafalan, karena yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa itu bukan baca tapi tulisan. Tulisan itu disalin nanti dari generasi ke generasi, setelah hilang nggak ada orang yang tahu lagi wujudnya, nggak ada yang menghafal, kemudian dia berdasarkan ingatan-ingatan, ya berdasarkan imajinasi mereka bisa buat tambahan-tambahan. Nah, makanya dibuatlah imajinasi tentang Haikal Sulaiman, kejayaan kerajaan Sulaiman, supaya apa? Menghidupkan spirit, semangat orang Israel ini untuk bertahan hidup. Kalau ada yang begitu yang dicita-citakan, maka mereka bisa mengorganisir, bisa mengumpulkan sumber daya, ya, bisa mereka memiliki apa? Kelenturan untuk dia survive. Nah, itu kalau menurut teori sosiologi antropologinya seperti itu. So apa? Nggak pernah ada dibuktikan bahwa ada bukti-bukti arkeologis itu, bahkan intelektual Yahudi sendiri mengatakan itu hanya cerita mitos yang diwariskan turun-temurun, digambarkan begini-begini. Itulah perkembangan agama Yahudi yang tidak bisa kita benarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita dapat berjumpa, dipertemukan oleh Allah di sebuah majelis yang istimewa, majelis ilmu, majelis untuk kita senantiasa mengingat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari isi kandungan Al-Quran, Kitabullah. Majelis yang insya Allah senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dengan jalan menuntut ilmu. Karena sebaik-baik jalan mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan ilmu. Karena setiap amal kalau tidak ada ilmunya, tidak ada landasan ilmunya, maka amal itu tertolak sebagaimana perkataan para ulama. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya mohon maaf bulan yang lalu tidak dapat mengisi pengajian di tempat ini, dan bulan ini, bulan Mei juga kami mengisinya juga terlambat ya, di Kamis yang terakhir, biasanya di Rabu yang ketiga. Berkenaan dengan kejadian ya, genosida yang terjadi di Palestina, yaitu sekarang zona yang paling aman ya, ketika lebih dari 1,5 juta
jiwa warga Palestina itu mengungsi ke perbatasan Palestina dengan Mesir, yaitu di kota Rafah. Ya, masih terjadi pembantaian. Bahkan belum lama kemarin ya, tanggal 28 Mei, itu pembantaian terjadi di kamp-kamp dan tenda-tenda pengungsian di malam hari. Ini sebuah tindakan yang sangat biadab yang dilakukan oleh pemimpin rezim Zionis dan tentaranya, dan lebih biadab lagi adalah pemimpin negeri-negeri Islam yang hanya bisa menonton dan diam. Ya, kalau ada diberikan perumpamaan, ibarat ya, seorang atau 3 kelompok kawanan ini, ada 3 pemuda yang berkawan baik, ya, lalu mereka membuat sayembara siapa di antara mereka yang paling bejat, paling biadab. Ya. Ini mungkin sayembara yang nggak boleh ditiru, ya. Tapi ini perlu disampaikan bahwa di antara 3 pemuda itu, ya, ada yang mengatakan saya orang yang paling kejam, paling biadab. Apa buktinya? Lewat seorang ibu-ibu tua, ya, kemudian dia pukuli sampai pingsan. Nah, itulah bukti bahwa saya ini orang yang paling biadab di antara kalian bertiga. Lalu pemuda yang kedua bilang, belum, kamu bukan yang paling biadab. Ya. Maka pemuda yang kedua ini menghampiri wanita tua yang sudah pingsan itu karena dipukul oleh temannya ya tadi. Lalu dia siram dengan air, dibangunkan kembali, kemudian dia pukuli lebih dahsyat daripada yang pertama. Ya, lalu dia mengatakan, inilah bukti saya lebih kejam dan lebih biadab daripada kamu. Lalu pemuda yang ketiga mengatakan, kalian belum apa-apa. Loh, saya ini yang paling biadab di antara kalian bertiga. Lah terus kamu ngapain? Ya saya tidak ngapa-ngapain, saya cuma nonton aja. Ya, itulah bukti bahwa saya paling biadab. Kalau Anda tahu siapa perempuan tua tadi yang kamu pukuli sampai pingsan, lalu kemudian kamu siram, kemudian kamu pukuli lagi sampai pingsan, ya, itu adalah orang tua saya, dan saya hanya bisa diam, menonton dan menikmati adegan itu. Nah, itulah perumpamaan dunia Islam ini, ya. Kalau yang pertama yang memukuli wanita tua yang kita ibaratkan dengan Palestina itu adalah Israel. Pemuda yang kedua itu adalah para pendukungnya, ya, negara-negara pendukung utama yang menyuplai senjata seperti Amerika Serikat. Nah, yang ketiga ini adalah pemuda yang ketiga itu adalah ibarat negeri-negeri Islam. Pemimpin Islam yang hanya bisa menonton. Padahal mereka punya kemampuan, punya persenjataan, punya tentara. Ya. Inilah nestapa Palestina yang sejak tahun 1979, ya, negara Arab ini, negara-negara Islam ini menarik diri dari isu Palestina setelah kalah perang selama 4 kali peperangan, tahun 48, 56, 67, dan tahun 1973. Sehingga isu Palestina ini kemudian diemban sendirian oleh bangsa Palestina, oleh rakyat Palestina. Mulai dari yang berideologikan sekuler seperti PLO, ya, Otoritas Palestina sekarang yang dipimpin oleh Mahmud Abbas pengganti pada Yasser Arafat. Tapi Yasser Arafat itu masih mending, ya, masih memberikan lampu hijau kepada kelompok-kelompok perlawanan dan tidak mau tunduk kepada syarat-syarat yang didiktekan oleh Israel ketika perundingan Camp David yang kedua pada tahun 2000 yang menolak untuk menyerahkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota untuk Israel. Jadi sesekuler-sekulernya, ya, Yasser Arafat itu tidak mau dia bernegosiasi tentang status Masjidil Aqsa dan kota suci Al-Quds, ya, kota suci umat Islam yang ketiga. Tapi penggantinya ini tidak memiliki sense, tidak memiliki visi perjuangan dan tidak ada perlawanannya terhadap Israel. Apa yang didiktekan oleh Israel dia terima, kemudian bahkan menangkapi, ya, rakyat Palestina yang menolak penjajahan Israel terhadap atau pendudukan atas bumi Palestina. Nah, apa persoalan inti semua ini?
Ya, kalau saudara lihat persoalan intinya itu bukan sekedar perebutan wilayah atau pendudukan tanah Palestina. Tapi yang menjadi inti isu Palestina ini dijajah dan diduduki oleh Israel adalah ketika bangsa Yahudi yang berpaham Zionis ini, itu mereka yang merebut tanah Palestina dengan menunggangi penjajah Inggris setelah Perang Dunia ke-1, ya. Karena mereka ingin membangun kembali haikal yang ketiga. Apa itu haikal? Haikal Sulaiman itu adalah kuil yang menurut tradisi keagamaan Yahudi itu pernah dibangun oleh Raja Sulaiman, Solomon putra David ya, atau putra Daud alaihi wassalam kalau kita menyebutnya sebagai nabi dan rasul sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an. Jadi Israel itu berdiri atas sebuah pondasi keyakinan, pondasi akidah yang tidak bisa tergantikan. Ya, keliru kalau kita umat Islam ini mengatakan bahwa Israel itu negara sekuler. Israel itu bukan masalah agama. Ya, Israel itu jangan Anda kait-kaitkan masalah Palestina, Masjidil Aqsa dengan isu agama. Oh, keliru. Itu berarti Anda itu dibodoh-bodohi. Ya. Sebab berdirinya gerakan Zionisme internasional, bahkan Yahudi yang lurus ya, tanda petik ya, yang tidak terafiliasi dengan gerakan ideologi Zionisme itu juga masih tetap meyakini bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membangun kembali merekonstruksi haikal Sulaiman yang sudah hancur. Nah, perbedaannya kalau Yahudi yang lurus nanti mereka baru akan bangun kembali setelah adanya Mesias, setelah adanya firman Tuhan. Ya, itu kemarin saya podcast bersama seorang mualaf ya, Koda Donditan itu bicara tentang masalah kenapa ada orang Kristen itu kok mendukung Israel. Nah, silakan dibuka di channel YouTube saya itu. Ya, perbedaannya antara Yahudi yang lurus dengan Zionisme sekarang ini yang berkuasa di Israel itu cuma perbedaan masalah waktu saja. Ya, yang satu ingin mempercepat ya kedatangan Mesias dengan cara dia menganeksasi Palestina, dengan cara ingin merobohkan dan meruntuhkan Masjidil Aqsa, lalu kemudian membangun haikal yang ketiga itu, ya sekarang juga dan sebelum ada operasi 7 Oktober tahun 2023 itu kan tujuannya adalah mereka akan membangun itu. Kenapa? Karena Israel sekarang, rezim Zionis ini sekarang di bawah Netanyahu, ya, setan yang satu ini punya kepercayaan diri yang besar bahwa Palestina sudah tidak ada. Ya, dia sudah tunjukkan peta Israel tanpa nama negara Palestina di depan sidang PBB. Bahkan sudah menyatakan berkoar-koar bahwa masalah Palestina Israel itu sudah selesai, sudah ada perdamaian abadi dan sudah promosikan ya perjanjian damai, normalisasi hubungan politik, ekonomi dan seterusnya dengan semua negara-negara Arab yang dulu menentang dan melawan berdirinya negara Zionis itu pada tahun 1948. Ya. Nah, semua impian Netanyahu ini buyar sekarang dengan adanya serangan Taufan atau Badai Al-Aqsa tanggal 7 Oktober 2023. Ya, kenapa? Karena dia sebelum itu sudah mengantongi nama negara-negara Arab, negara-negara Muslim yang sudah menandatangani perjanjian damai itu dengan payung namanya Abraham Accord, dengan Abraham Religion dan lain sebagainya, gitu ya. Maka mereka sudah melakukan persiapan ritual, ya, penyucian diri, mempersiapkan membreeding sapi merah yang warna bulunya itu semuanya merah, nggak ada warna lain. Itu mereka breeding, mereka ternak. Ya, bukan alami ya. Jadi secara teknologi mereka lakukan itu. Dan tahun 1985, jauh sebelum ini, ya, itu mereka sudah persiapkan ya. Apa saja bahan-bahan material yang akan digunakan untuk membangun haikal yang ketiga itu. Ya, kita punya dokumennya. Itu 85 itu mereka sudah menyampaikan secara terbuka itu. Nah, jadi persoalannya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah persoalan akidah persis seperti yang disampaikan oleh ya Bapak NKRI. Ya.
Kita ini udah punya bapak proklamasi ya, Soekarno-Hatta. Tapi bapak NKRI itu lain lagi. Bapak NKRI ini adalah yang mencetuskan mosi integral. Ya, Republik Indonesia yang tadinya menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat, ya, buatan Belanda, boneka Belanda, itu kemudian dipersatukan kembali oleh Perdana Menteri Republik Indonesia itu, yaitu Dr. Muhammad Nasir. Itu pada tanggal 4 April tahun 1950. Nah, inilah yang disebut sebagai Bapak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu NKRI tidak ada sebelum tahun 50. Ya, itu Anda harus catat, harus tahu sejarah. Ya, jangan kenalnya cuma Soekarno-Hatta, patungnya di mana-mana, tapi nggak kenal Muhammad Nasir ya, sebagai Bapak pencetus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa dia katakan? Ini bukan sepotong tanah yang bernama Palestina, masalah kita ini. Ya, masalah kita adalah umat Islam ini menghadapi satu gerakan akidah. Ini bisa diperbesar nggak? Di full screen nggak bisa ya? Gimana caranya ini? Ya. Oke. Kita menghadapi satu gerakan akidah, gerakan ideologi, kepercayaan yang beraksi dengan teratur. Jadi tersistem gitu. Tertib. Dan duitnya ada, gede itu uangnya itu. Ya, bukan cuma rencana aksi doang, tapi nggak ada duitnya, itu bodong namanya. Dan bukan di satu tempat saja, tetapi di seluruh dunia ini beraksi. Jadi bahkan Zionisme itu bukan hanya menternak orang-orang yang memang dia yang beragama Yahudi. Jadi yang disebut dengan pola pikir Zionisme itu bukan hanya mereka yang beragama Yahudi, tetapi siapapun, agama apapun, bangsa apapun yang setuju dengan ideologi ini, itu disebut Zionis. Makanya ada Zionis pesek, ada Zionis mancung, kan begitu. Ada yang kulit putih, ada yang kulit sawo mateng, ada yang kulit hitam, Afrika itu ada. Itu Zionis juga. Jadi kata Profesor Abdul Wahab Masiri, tidak perlu menjadi seorang Zionis Anda harus masuk menjadi agama Yahudi. Seorang Muslim pun, meskipun dia sholat 5 waktu, tapi cara berpikirnya dan dia mendukung gerakan Zionis, itu dia sudah dapat dikatakan sebagai kelompok Zionis, ya, yang berperan secara kultural. Ya. Nah, tapi di seluruh dunia ini mereka kembangkan. Kita berhadapan dengan satu gerakan agama yang beraksi politik internasional, di mana mereka satu sama lain saling membantu. Apa yang ditanamkan? Ditanamkan satu cita-cita hidup untuk mendirikan satu negara, ya, dari kaum Yahudi yang bertebaran di seluruh dunia ini. Dan tahap pertama yang paling utama adalah mendirikan haikal kembali di tempat Masjidil Aqsa yang sekarang. Ini yang dituju oleh mereka. Ya. Nah, sekarang saya ingin membahasnya masalah haikal ini ya, sebab jarang disinggung ya. Persoalan Palestina ini kebanyakan yang disinggung soal kemanusiaan, soal Masjidil Aqsa-nya. Oke, itu benar ya. Tidak ada yang salah, tapi persoalan inti kenapa mereka ngotot ingin mengambil alih dan menghancurkan Masjidil Aqsa yang ada sekarang, ya, kemudian membangun di atasnya runtuhan Masjidil Aqsa itu membangun haikal yang ketiga. Nah, ini tidak banyak disinggung. Ya. Nah, ini saya ambilkan dari kitab yang ditulis oleh Prof. Dr. Ali Muhammad As-Salabi, judulnya Al-Anbiya'ul Muluk Dawud wa Sulaiman wa Haikalu Sulaiman Al-Maz'um. Di halaman 507. Ya, Dr. Ali Al-Salabi ini alumni Universitas Islam Madinah, seorang ahli fikih dan juga ahli sejarah. Ya, banyak menulis buku-buku tentang sejarah, ya, buku-buku tentang sejarah Islam. Karena penting, ya, menegakkan ajaran Islam bukan hanya berpedoman kepada Quran dan Sunnah, tetapi bagaimana cara menegakkan ajaran Islam itu dalam konteks sosial, konteks sejarah yang berubah-ubah. Ya. Ini penting kita mempelajari sejarah itu. Nah, diantaranya yang menarik, ya, ketika membahas tentang Nabi Sulaiman ini, di akhir-akhir pasal terakhir di buku ini, itu menyinggung masalah haikal. Apa itu haikal? Haikal ini dalam bahasa Ibrani, ya, itu disebutnya Bait Hamiqdash atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Muqaddas atau Bait Hamiqdash? Yaitu rumah Tuhan. Jadi Yahudi itu meyakini
Ya, Tuhan menurut konsep Yahudi, agama Yahudi itu bertempat tinggal. Ada punya rumahnya. Baitu Yahweh. Wal haikalu uidda asasan liyakuna maskanan lil ilah. Jadi Tuhan itu perlu tempat tinggal. Aneh ya. Ini konsep materialisme namanya. Ya, saya dulu belajar di Al-Azhar S1 itu belajar tentang aliran-aliran kepercayaan ya dalam agama-agama besar dunia itu diajarkan tentang masalah al-maddiyah, al-yahudiyah wal maddiyah, ya, paham agama Yahudi dan hubungannya dengan paham materialisme. Ya, jadi walaupun dia Yahudi ini ya dari segi monoteismenya ya menyembah suatu Tuhannya itu agak sama dengan Islam konsepnya. Satu Tuhan itu, tidak trinitas dia seperti Kristen ya. Makanya Yahudi memandang orang Kristen itu penyembah pagan, penyembah patung. Ya, sama seperti orang Islam memandang mereka kan seperti itu. Nah, tapi bedanya Islam dengan Yahudi, meskipun Tuhannya satu, Tuhan menurut konsep Yahudi itu apa? Memiliki fisik, memiliki tubuh, dan bertempat tinggal. Nah ini, hati-hati. Ya. Nah, kalau dalam Islam tidak ada seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, aina ma takunu yudrikum wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, Tuhan itu tidak bertempat tinggal, tidak memiliki kebutuhan untuk duduk di dalam satu tempat ya. Nah, ini penyimpangan. Maka dalam keyakinan mereka ya disebutkan dalam kitab Sifril Muluk, kitab para raja, dicantumkan apa? Dikutip perkataan Nabi Sulaiman, qala rabb innahu yaskunu fid dhabab inni qad banaitu laka baita sakni makanan lisuknaka. Jadi Nabi Sulaiman itu berkata kepada Tuhan ya bahwasanya Tuhan ini selama ini tinggalnya di mana? Di tengah semacam ad-dhabab itu kondisi yang tidak jelas ya, tidak terang gitu, dalam keadaan yang dia tidak memiliki tempat tinggal, dan aku membangunkan untukmu rumah supaya engkau tinggali. Ya, tentu ini perkataan Nabi Sulaiman yang sudah yang nggak mungkin diucapkan oleh seorang nabi dan rasul yang benar ya sesuai agama tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menjadikan apa? Mereka berpandangan ya rauna anna ardal Masjidil Aqsa hiya ardul haikal. Bahwasanya tanah ya yang menjadi lokasi area Masjidil Aqsa sekarang ini itulah tanah tempat dulu berdirinya haikal atau rumah Tuhan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ada alasannya kenapa bukan Nabi Daud yang membangun. Nah, di dalam tradisi tulisan Taurat ya disebutkan bahwasanya Nabi Daud itu bapaknya Sulaiman itu tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun rumah suci itu. Padahal dalam riwayat Taurat ya disebutkan di sini a'adda Daud lil haikal al amwal wa mawaddal bina. Nabi Daud ini kan raja besar. Ya, punya kekayaan juga sama seperti Sulaiman. Ya, dia sudah siapkan harta yang banyak dan materi-materi untuk membangun bangunan itu. Tetapi dia tidak bisa membangun itu. Kenapa? Tidak diizinkan. Kenapa? Karena dia sibuk dengan peperangan, satu, linsyghalihi bil hurub. Yang kedua, wasafkihi lidima'in katsirah, banyak ya menumpahkan darah orang-orang atau negeri-negeri yang ditaklukkan. Wa qad mana'ahu ar-rabbu minal bina' li ajli dzalik. Nah, maka itu Tuhan melarang Nabi Daud untuk membangun rumah suci untuk tempat tinggal Tuhan itu. Ya. Tapi Tuhan, yang menurut tradisi Taurat ya, itu memberikan janji kepada Daud supaya janji itu nanti diberikan kepada putra Daud yaitu Sulaiman sebagai pewaris kerajaannya, huwallazi yaqumu bibina'il haikal. Ya, anaknya itulah karena masa-masa establishment, pendirian ya, pembangunan kerajaan Israel yang besar itu di masa Nabi Daud, maka perlu penaklukan-penaklukan, perang-perang sebagainya. Jadi masa Nabi Daud nggak memungkinkan ya. Selain juga karena banyak menumpahkan darah, menaklukkan negeri-negeri. Nah, maka di zaman
Nabi Sulaiman berkuasa, nah ini baru kerajaan Israel itu memanen hasil yang sudah dibangun oleh Raja Sulaiman. Makanya tidak ada lagi peperangan, semua damai, ya, semua sudah berada dalam taklukan Raja Sulaiman, ya. Maka dialah yang diizinkan oleh Tuhan untuk membangun haikal itu. Nah, bagaimana menurut Taurat? Atamma Sulaiman bina al-haikal fi sab'i sinin. Butuh waktu 7 tahun bagi Sulaiman untuk membangun haikal itu atau kuil Sulaiman. Bukan haikal nama Ustadz, ya. Wa banahu fauqa jabali Muria fil Quds. Dia bangun kuil Sulaiman itu, Solomon Temple itu di atas gunung atau Bukit Moria. Nah, Bukit Moria itu adalah nama bukit yang sekarang di atasnya itu ada Masjidil Aqsa. Itu namanya Jabal Moria. Ya, Mount Moria. Ya. Kalau di Kudus, Kabupaten Kudus itu kan didirikan oleh Sunan Kudus, ya, namanya Ja'far Shadiq. Dia aslinya dari mana? Dari Palestina. Dia membuat masjid mirip kubahnya seperti Masjidil Aqsa, ya, yang kubah yang warna perak itu, warna tembak, warna baja itu, ya. Dinamakan nama Masjid Al-Aqsa. Menaranya diberi nama Menara Kudus. Anaknya Sunan Ja'far Kudus ini, Ja'far Shadiq ini, Sunan Kudus itu namanya Sunan Muria, dikasih nama Sunan Muria. Ya, dimakamkannya di mana? Di Bukit Muria. Nah, Bukit Muria itu dinamakan oleh Sunan Kudus untuk mengenang Jabal Muria yang ada di Baitul Maqdis itu. Jadi kita punya sejarah hubungan, ya. Indonesia, Nusantara ini dengan Al-Quds, Yerusalem, dengan Jabal Muria atau Bukit Muria itu sejak masa Wali Songo mendakwahkan Islam di Pulau Jawa terutama. Ya, jadi Jabal Baitul Maqdis namanya atau Hadhabatul Haram. Hadhabatul Haram itu lembah, ya, perbukitan Haram Al-Qudsi Asy-Syarif. Ya. Nah, sementara orang Yahudi itu menamakan tempat itu sebagai apa? Jabal Haikal. Ya, bukit kuil. Ya, karena mereka memandang itu sesuatu yang suci. Apakah benar demikian? Kita lihat nanti. Banyak riwayat-riwayat dalam kitab Taurat itu, ya, dan kitab-kitab yang dipegang oleh Yahudi itu berbeda, ya, kontradiksi satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita ikuti alurnya mereka ini. Bagaimana alur mereka? Ya, di sini dikatakan bahwasanya tempat suci ini, ya, yang Masjidil Aqsa itu disebut Ardul Haikal, sementara Masjid Qubatus Sokhroh ini yang kuning seperti yang saya gambarkan di baju saya ini, ya, itu disebutnya sebagai Makan Qudsil Aqdas. Itu pusat inti kesucian kota Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Dakhilal Haikal, dia dulu adanya di dalam haikal itu sendiri. Ya, jadi itu dulu besar kata menurut Yahudi, ya. Apakah real, fakta atau mitos? Nah, itu nanti masalahnya. Ya, tapi yang namanya Haikal Sulaiman itu besar, ya. Dia mencakup seluruh tanah yang disebut dengan Masjidil Aqsa yang jumlahnya 14,4 hektar. Coba bayangkan. Ada nggak bangunan dibangun tembok, ya, kayak benteng, itu luasnya benteng itu dengan secara tertutup itu luasnya 14,4 hektar. Nah, tengah-tengahnya itulah lokasi sekarang Qubatus Sokhroh. Ya, masjid kuning itu, kubahnya kuning itu, ya. Tempat Nabi berpijak ketika beliau mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, itu keyakinannya mereka. Ya, tapi tentu ada banyak pertanyaan nanti. Nah, pada tahun 968 sebelum Masehi, ya, itu mulai jadi Haikal Sulaiman kan dibangun pada tahun berapa? Kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Ya, 1500 sebelum Masehi itu oleh Nabi Sulaiman. Nah, baru pada tahun 968 sebelum Masehi, kurang lebih 500-400 sekian abad, ya, sebelum Masehi itu masih tegak berdiri itu bangunan. Ya, menurut
kitab Perjanjian Lama. Sampai datang bangsa Babilonia dipimpin oleh kaisarnya Nebukadnezar. Mereka menganeksasi dan menghancurkan kota Yerusalem. Jadi setelah berdiri haikal itu selama kurang lebih 400 atau 500 tahun, 5 abad, Nebukadnezar, kaisar Babilonia itu menghancurkan kota Yerusalem dan menawan penduduk Yerusalem. Sabau ahlaha wastawlaw ala ma fil haikal min tharwatin thumma hadamuhu sanata khamsimi'atin wa sittatin wa thamanin qabla al-milad. Ya. Jadi Nebukadnezar datang ke Yerusalem, kemudian dia menjajah Al-Quds, ya, Yerusalem itu Palestina. Kemudian mereka menguasai dan merampas semua harta kekayaan. Konon harta kekayaannya Nabi Sulaiman semua terkumpul di tempat itu, di dalam haikal Sulaiman itu. Baru kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar. Jadi 968 itu baru dijajah, tapi bangunan ini masih ada, ya. Baru dihancurkan total pada tahun 586 sebelum Masehi, ya, oleh penguasa Babilonia. Nah, itu cerita tentang haikal yang pertama. Haikal yang kedua, ya, ini disebutnya sebagai apa? Haikal Zerubbabel. Ya, itu dibangun pada tahun 515 sebelum Masehi. Ya. Atas perintah siapa? Kan setelah dihancurkan oleh siapa? Nebukadnezar, ya, 586. Ya, itu udah nggak ada tuh haikal yang pertama. Nah, pada tahun 515 sebelum Masehi, atas perintah Kaisar Agung Persia namanya Cyrus atau Kores, dalam bahasa Persia itu Kores. Kores ini atau bahasa Latinnya, bahasa Yunani itu Cyrus. Cyrus the Great, ya. Itu kan ada Alexander the Great itu dari Yunani, tapi Cyrus ini dari mana? Persia. Dia menyerang Babilonia dan mengalahkan Kaisar Babilonia, kemudian lalu dia menguasai kota Al-Quds pada tahun berapa? 538. Nah, 538, ya, setelah dia berkuasa, ya, dia perintahkan pembesar Yahudi untuk membangun kembali haikal Sulaiman itu, maka disebut dengan haikal kedua. Jadi yang menyelamatkan Yahudi dari penghancuran dan perbudakan Babilonia itu adalah Persia. Kaisar Agung namanya Cyrus. Ya, jadi Yahudi itu sangat menghormati Kaisar Persia. Makanya mereka nggak berani macam-macam dengan bangsa Persia. Kalau sekarang ada Iran itu. Nah, soal bagaimana kok Iran ada konflik, ya, katakanlah perang apa itu dengan Israel, itu nanti kita bahas kapan-kapan. Tapi sejarahnya antara bangsa Yahudi dengan Persia ini hubungannya sangat erat. Dan mereka berhutang budi kepada Kaisar Persia, Cyrus Agung. Ketika Kaisar Cyrus Agung ini membebaskan atau memerdekakan perbudakan Bani Israel atau Yahudi dari bangsa Babilonia, ya, saat itu Nebukadnezar. Jadi dia berhutang besar. Bahkan Cyrus ini yang memerintahkan untuk membangun haikal yang kedua. Ya. Gitu. Atas perintah dia. Ya. So apa? Di situ disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama bahwasanya haikal kedua ini itu dibangun atas perintah Tuhan dan perintah raja-raja Persia. Cyrus, Darius I, dan Artahshasta. Ya, itu 3. Jadi kontribusi dan jasa raja-raja atau kaisar Persia ini terhadap Yahudi itu besar. Ya. Makanya komunitas Yahudi di Iran itu cukup besar. Ada kota namanya Isfahan di Iran. Isfahan ini terkenal sebagai kantong Yahudi yang terbesar di Iran. Ya, di Iran itu sinagog Yahudi banyak, Pak, bertebaran. Termasuk di Teheran, termasuk di Isfahan, paling banyak itu komunitas Yahudi dan banyak sinagognya. Sementara masjid Ahlus Sunnah
ya, mau apakah dia Sunni 4 mazhab atau yang Wahabi, itu nggak boleh bangun masjid. Tapi buat Yahudi boleh, sinagog. Itu kenapa? Karena punya hutang sejarah, ya. Nah, Yahudi Asfahan ini nanti yang dikatakan oleh Nabi SAW akan muncul 70.000 Yahudi dari Asfahan yang membawa mereka menggunakan selendang yang dikenal dengan tailasan, itu selendang khas Yahudi. Itu 70.000 Yahudi dari Asfahan ini mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Ya, itu nanti terbukti di akhir zaman. Sekarang kita baru baca hadisnya doang. Ya. Nah, ini haikal yang kedua berdiri, kemudian dihancurkan oleh siapa? Oleh Kaisar Titus. Ya. Ya. Jadi itu hancur yang kedua, kemudian digantikan oleh Kuil Herodos. Herodos ini seorang penguasa Yahudi, ya, penguasa atas wilayah Yahudi di Palestina, yang membangun kembali haikal kedua itu di atas reruntuhan haikal yang Zerobabel itu pada tahun setelah 500 tahun dibangun itu, ya. Nah, itu Herodos namanya. Nah, haikal yang kedua yang dikenal dengan haikal Herodos inilah yang kemudian dihancurkan pada tahun 70 Masehi setelah kelahiran Nabi Isa, ya. Itu dihancurkan oleh Kaisar Roma yang bernama Titus Flavius. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan penghancuran kedua terhadap Haikal Sulaiman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sekarang mulai dari tahun 70 Masehi sampai sekarang itu nggak ada. Katanya sudah hancur, sudah tidak ada lagi, ya, sudah runtuh. Nah, Yahudi sekarang ini itu sejak kehancuran haikal yang kedua itu mereka sudah mencita-citakan membangun kembali haikal yang ketiga di atas reruntuhan yang kedua yang mereka yakini itu ada lokasinya di atas Bukit Muria, di mana di situ sekarang sudah ada Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, ya, apakah mungkin haikal Sulaiman ini memang benar-benar dibangun di atas lokasi Masjidil Aqsa itu, atau itu hanya sekedar, ya, rekayasa daripada para penulis Taurat. Nah, kalau kembali kepada, ya, sejarah dakwah Islam dari Nabi Adam terus sampai Nabi Ibrahim, kemudian sampai kepada anak cucu turunnya Bani Israel, nabi-nabi Israel itu, ya, Nabi Ibrahim itu kan lebih dulu ada, ya, dia sudah ada di Baitul Maqdis itu kurang lebih tahun 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Itu Nabi Ibrahim sudah ada dan dia membangun Masjidil Aqsa. Ya, setelah membangun Masjidil Haram, Ka'bah itu pondasinya dibangun oleh Nabi Ibrahim yang ada di Mekah sekarang. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal alamin, ya. Itu beliau kembali ke Baitul Maqdis membangun Masjidil Aqsa, jaraknya pembangunan antara keduanya 40 tahun. Itu dalam hadis sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Masjidil Aqsa itu sudah dibangun lebih dulu dari sebelum Raja Sulaiman membangun haikal. Ya, berabad-abad, bahkan mungkin bedanya bisa 1000 tahun lebih, 1500-an tahun. Itu Nabi Ibrahim, ya, sudah membangun itu. Ya. Nah, apa yang dibangun oleh Raja Sulaiman, ya, di atas bukit itu yang dimana situ letak Masjidil Aqsa, kalau dalam hadis sahih Nabi SAW, ya, hadis Nabi ini rujukan sejarah, ya. Umat Islam itu memposisikan hadis Nabi itu kan sebagai informasi sejarah yang paling paling akurat, ya, paling benar. Karena lisan Rasulullah itu nggak mungkin berdusta. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi itu nggak mungkin berdusta. Itu informasi A1 dari Allah. Nah, kalau hadisnya derajatnya sahih, apalagi sampai misalnya mutawatir. Nah, kecuali hadisnya dhaif atau palsu, nah itu bukan A1 dari Allah itu. Tapi ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh para ahli hadis, ya, dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu adalah memperbaharui dan merenovasi bangunan Masjidil Aqsa.
bukan bangun kuil. Gitu. Karena apa? Nabi Daud dan Sulaiman dalam pandangan kita, pandangan Muslim sesuai dengan Al-Quran, mereka ini orang bertauhid. Nabi-nabi yang mengajarkan tauhid kepada Allah. Ya, dan ajaran tauhid dalam Islam dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, ajaran tauhid yang murni itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berbentuk tubuh seperti makhluk dan tidak bertempat tinggal. Oh, beda dong dengan Taurat yang tadi saya sampaikan. Masa Tuhan tempat tinggalnya di situ? Dia butuh tempat tinggal di situ. Nah, berarti kalau Tuhan nggak punya tempat tinggal, berarti Tuhannya telantar. Udah berapa ribu tahun sampai sekarang telantar itu Tuhan. Makanya Yahudi merasa berdosa, ibadahnya nggak diterima. Itu makanya ngototnya mereka itu ingin menghancurkan Masjidil Aqsa, ya, tapi berdasarkan mitos, ya, ajaran yang sudah dipalsukan. Kenapa? Merasa berdosa terus, ibadahnya nggak diterima, mereka dilaknat oleh Tuhan, ya. Kenapa? Karena belum bisa membangun kembali rumah buat Tuhan. Ya, kalau Islam kan Ka'bah itu bukan rumah tempat Allah bertempat tinggal di situ. Dia kan cuma kiblat aja. Titik pusat arah kiblat ketika kita sholat, bukan berarti umat Islam menyembah Ka'bah, bukan. Ya, itu kotak kubus persegi 4 yang namanya Ka'bah itu bukan sesembahannya umat Islam, dia cuma arah kiblat. Ini yang Anda harus paham. Jangan sampai orang Islam nanti gelagapan, bingung. Ya, ngadepin misionaris, ya, ngadepin orientalis, dia bilang, oh sama aja, ente bilang melarang musyrik, melarang penyembahan batu, lah ente nyembah ngadep batu, kan gitu. Nah, itu bukan menyembah batu kita. Kita menyembah Allah. Allahnya tidak bertempat tinggal di situ. Tapi kenapa kita perlu menghadap ke situ? Karena perlu ada satu arah itu untuk, ya, kita mentauhidkan dan mengesahkan Allah supaya apa? Ada perasaan bersama, solidaritas, keseragaman kita dalam arah kiblat. Itu tujuannya. Bukan kita menghadap kiblat sholat itu bukan berarti kita menyembah Ka'bah, ya. Nauzubillah min zalik kalau diartikan seperti itu. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka haikal yang pertama yang dibangun Sulaiman itu kesimpulannya dihancurkan oleh Nebukadnezar. Haikal yang kedua itu disebut haikal Herodos yang dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Haikal yang ketiga, ya, ini menurut kitab-kitab mereka Perjanjian Lama, Taurat dan sebagainya, huwallazi sayubna fil asril masyihani ala haddi zamihim wa qad ja'ala sahayinatu al-istitana sahyuni huwal audatul masyihaniyah wa bittali fa inna daulata sahyuniyah hiyal haikalus salis. Nah, arti simbolis, ya, haikal yang ketiga atau kuil ketiga Israel itu harus dibangun di masa Mesiah. Mesiah itu penyelamat. Jadi mereka ini sebenarnya menunggu juru selamat. Nah, juru selamatnya Kristen dengan Yahudi beda. Kalau juru selamatnya Kristen itu Nabi Isa, itu dengan Yesus menurut mereka itu sudah ini mati tiang salib kemudian diangkat macam-macam lah. Ya, liar pokoknya mah, ya. Nah, kalau Yahudi itu bilang itu juru selamat itu bukan Nabi Isa itu. Jadi katanya Nabi itu sudah berakhir di zaman Nabi Musa, tapi mereka masih memerlukan juru selamatnya, bingung kan? Ya misalnya kan juru selamat itu Nabi yang terakhir. Nah, padahal sebenarnya Nabi yang terakhir ini dalam Islam, itu Nabi Muhammad SAW, itulah juru selamat yang sebenarnya baik untuk Yahudi maupun untuk Nasrani. Kalau mereka mau beriman kepada Muhammad SAW, selesai urusannya, itu sudah selesai itu, penyelamat-penyelamat itu. Ya, cuma kan ya namanya kitabnya udah di otak-atik, ya, udah dirubah-rubah, jadi kata orang Sunda pabaliut, ya, pada kebingungan. Jadi teologi Yahudi dan Kristen itu sampai sekarang tidak selesai, sedang mencari bentuk. Ya, maka teologi itu terbentuk selama berabad-abad sampai sekarang pun masih membentuk, ya. Bingung ini. Ada yang satu kelompok Yahudi pengennya haikal ini dibangun sekarang, ada yang entar tunggu Mesias turun, ada firman Tuhan baru dibangun. Ya.
Kalau Islam enggak, teologinya udah selesai. Quran, setelah Nabi wafat, Quran tutup buku, sudah selesai 30 juz. Nggak bisa diapa-apain lagi. Udah ke sana rujukannya. Nabi wafat, sunnah Nabi udah selesai dikodifikasi, udah selesai. Nggak ada lagi penambahan ajaran-ajaran Islam selain dari Al-Quran dan Sunnah. Kecuali ijtihad dalam masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang dulu tidak ditemukan di zaman Rasulullah, tapi tetap ya semangatnya, spiritnya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu caranya. Jadi dalam masalah akidah, ibadah, umat Islam ini nggak perlu lagi kesepakatan-kesepakatan baru. Nah, kalau agama lain itu pakai konsili-konsili. Ya, bikin kesepakatan baru, permak ini, perbaiki yang lama, yang ini, macam-macam. Ya. Nah, dalam tradisi Yahudi, ya, Zionis ini menganggap bahwa pendudukan Zionisme atas tanah Palestina itu menandakan awal kembalinya juru selamat Yahudi. Sehingga negara Israel Zionis sekarang ini itu sudah dianggap atau dalam tanda petik sudah memasuki fase untuk membangun haikal yang ketiga. Ya, jadi jangan main-main kita menghadapi gerakan ini. Ya, kalau main-main ya kita akan terus dibodohi. Jadi tahun 1985 ya, itu pejabat-pejabat Israel ya, cendekiawannya, kemudian para intelektualnya itu mengatakan bahwasanya kami sudah mempersiapkan pembangunan haikal itu. Bahkan material-material pembangunannya, besinya, ya, batunya, semennya, apa semua, termasuk ya selubungnya. Nanti mereka pakai setelah ya seperti kayak Ka'bah gitu ya. Ka'bah itu kotak begitu, udah dikasih selubung kan, namanya kiswah. Nah, itu mereka produksi sekarang. Sudah diproduksi, ada laboratoriumnya. Bagaimana mempersiapkan emas ya. Nanti itu kan bangunan itu nanti dilapisi emas murni. Menurut gambaran yang ada di agama mereka itu, ya. Oleh sebab itu, ini sejak tahun 85 sudah dikatakan, kami sudah mempersiapkan, ada labnya, ada penelitiannya, apa saja benda-benda yang harus kita siapkan, sampai detail rancang bangunnya, master plan-nya itu sudah disiapkan. Ya, sebab kalau tidak mereka bangun kembali itu, mereka merasa apa? Ibadatuhum naqisah wa marfudah. Ibadah mereka selama ini itu kurang nilainya di mata Tuhan dan tertolak. Ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka ngotot untuk melakukan hal itu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan begini, ya, apa gambaran tadi, ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu hanya bertugas ya untuk memperbaharui, untuk merenovasi, ya, bangunan Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi bukan membangun kuil, dan entah kuil Sulaiman yang bagaimana, mungkin yang dimaksud dengan kuil itu adalah pusat kerajaannya Nabi Sulaiman. Ya, kalau itu kalaupun kita membenarkannya, tapi posisinya, letaknya itu bisa dipastikan bukan di area Bukit Muria yang ada di situ Masjidil Aqsa. Apa buktinya? Buktinya sampai sekarang ya, penggalian di bawah area Masjidil Aqsa itu berlangsung selama puluhan tahun, sejak tahun 67 ya, ketika Israel mengambil alih mencaplok Yerusalem Timur itu, Masjidil Aqsa diambil alih. Itu sejak saat itu sampai sekarang hasil penggalian arkeologis ya, kan nggak gampang Pak untuk menemukan benda cagar budaya ya, kemudian benda barang seribuan tahun yang lalu seperti piramid, seperti Candi Borobudur dan sebagainya, itu kan perlu ada apa? Ya, ada penelitian ya, pengosongan lahan, kemudian digali baru ketemu. Nah, sampai sekarang itu nggak ketemu. Ya, padahal yang namanya piramid dulu kan tertimbun pasir itu, gurun.
Ya, kemudian Candi Borobudur yang megah itu dulu tertimbun tanah. Dulu tuh area pertanian itu. Ya, dicangkul sama petani nggak sengaja. Ya, ternyata ada benda-benda begitu, benda keras. Digali-gali, oh ternyata banyak di tempat yang lain. Terus jadi tempat luas itu. Nah, kalau memang benar ada Haikal Sulaiman itu, minimal reruntuhannya kalau dia sudah dihancurkan sebanyak 2 kali oleh Kaisar Nebukadnezar dan Kaisar Titus, ya masa iya runtuhannya, puing-puingnya kagak ada. Kan begitu. Yang menunjukkan itu batu atau ada enkripsi tulisan bahasa Ibrani atau batu yang berasal dari tahun ketika Haikal itu dihancurkan. Ya, itu nggak mungkin nggak ada ditemukan. Ya, itu gali MRT aja di kota itu sampai Blok M, sampai Bundaran HI. Ya, baru gali berapa puluh meter aja kan udah ada barang-barang antik, ya, barang-barang zaman dulu. Ya, nah, ini buktinya apa? Bukit Moria itu bukan reruntuhan dari bangunan-bangunan yang sebelumnya berdiri tegak ribuan tahun sebelumnya. Tapi memang itu bukit cadas, bukit gunung batu, ya. Anda mau gali-gali di situ nggak akan ditemukan apa-apa, puing-puing. Jadi nggak sama, jangan disamakan dengan kita bangun rumah, pengen tinggiin rumah, puing-puingnya kita pakai untuk nyemen di atasnya, kan begitu. Nggak ada kayak begitu. Nah, di situ sudah diteliti tuh puluhan tahun daerah Masjidil Aqsa. Lam tusfir illa ala ilqa'id daw ala atharin minal uhudil umayyah wal abbasiyah wal Utsmaniyah. Justru yang ditemukan di area bawah Masjidil Aqsa itu dan sekitar Bukit Moria itu adalah inskripsi-inskripsi, tulisan-tulisan, lempengan-lempengan batu yang berasal dari masa Daulah Umayyah, Abbasiyah dan Utsmani, Ottoman. Ya. Sementara orang-orang Israel itu nggak menemukan satupun bukti arkeologis bahwa Haikal Sulaiman itu pernah didirikan di atas bukit tersebut, ya. Sampai tokoh cendekiawan Israel, ya, Yahudi, namanya Israel Feinstein, ya, itu profesor di Universitas Tel Aviv. Dia mengatakan bahwasanya Haikal Sulaiman itu adalah kisah mitos yang tidak pernah ada wujudnya, ya, yang itu dikembangkan, ya, diimajinasikan seolah-olah ada. Nah, kalau menurut dugaan saya, kenapa ada imajinasi tentang Haikal Sulaiman ini untuk dibangun kembali oleh Yahudi dari seluruh dunia? Itulah cara bangsa Yahudi. Kan Taurat itu kan ditulis tuh Pak ratusan tahun setelah Nabi Musa wafat, ya, dan tulisan itu berkembang, ya, hilang dari satu salinan ke salinan yang lain, hilang. Oh, mereka nggak terbiasa menghafal Taurat itu dengan ingatan, dengan hafalan, karena yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa itu bukan bacaan, tapi tulisan. Tulisan itu disalin nanti dari generasi ke generasi, ya, setelah hilang nggak ada orang yang tahu lagi wujudnya, nggak ada yang menghafal. Kemudian dia berdasarkan ingatan-ingatan, ya, berdasarkan imajinasi-imajinasi, mereka bisa buat tambahan-tambahan itu. Nah, makanya dibuatlah imajinasi tentang Haikal Sulaiman, kejayaan kerajaan Sulaiman, supaya apa? Menghidupkan spirit, semangat orang Israel ini untuk bertahan hidup. Kalau ada yang begitu yang dicita-citakan, maka mereka bisa mengorganisir, bisa mengumpulkan sumber daya, ya, bisa mereka memiliki kelenturan untuk dia survive. Nah, itu kalau menurut teori sosiologi antropologinya seperti itu. Jadi membaca, ya, imajinasi dari kalangan orang-orang beragama ini memang perlu kecerdasan, ya, untuk melihat seperti itu, gitu. So apa? Nggak pernah ada dibuktikan bahwa ada bukti-bukti arkeologis itu, bahkan intelektual Yahudi sendiri mengatakan itu hanya cerita mitos yang diwariskan turun-temurun, digambarkan begini-begini, ya, ada patung sapinya nanti dibuat dari emas, nah di situ ada altarnya, ada macam-macam. Nah, itulah perkembangan agama Yahudi yang tidak bisa kita benarkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana kita bisa membaca ini semua, jadi harus hati-hati, ya, sebab mereka seluruh pendiri negara Israel Zionis itu,
ya, mereka mengatakan bahwasanya kami capek-capek ya merampas tanah Palestina ini tidak ada tujuan kecuali hanya untuk apa? Untuk mewujudkan janji Tuhan. Ya, untuk membangun kembali haikal yang ketiga. Ya. Maka itu siapa yang patut untuk kita waspadai? Ya, itu adalah ideologi Yahudi yang ekspansionis yang menyatakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah pemimpin bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka harus menghancurkan Masjidil Aqsa dan Tuhan akan turun dan bertempat tinggal di dalam haikal tersebut. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari prasangka-prasangka yang buruk terhadap Allah sebagaimana yang digambarkan dalam ideologi Yahudi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute, Pusat Dakwah Al-Quran. Pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.
Gedung Pusat Dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.